Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuni Hari Kristanti. Saya dari Prodi Farmasi. Di sini, saya akan mempresentasikan tanaman obat keluarga yang digunakan sebagai obat batuk. Sebelumnya, mari kita ketahui tentang pengertian toga terlebih dahulu, di mana pengertian toga tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat, dan taman obat keluarga adalah sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Selain itu, budidaya toga juga dapat untuk memacu usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal sekalipun dilakukan secara individual. Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman obat secara mandiri dan memanfaatkannya, sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga. Adapun fungsi toga yang harus kita ketahui, yang pertama, sebagai sarana mendekatkan tanaman obat kepada masyarakat untuk upaya kesehatan mandiri. Yang kedua, sebagai pendayagunaan tanaman obat yang dapat diarahkan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Yang ketiga, untuk melestarikan budaya pengobatan tradisional sebagai warisan leluhur dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat. Adapun manfaat toga yang pertama, toga mempunyai manfaat sebagai upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, toga mempunyai manfaat untuk mendukung dan menciptakan kesehatan, kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi keluarga, menambah penghasilan keluarga, meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman, dan yang terakhir adalah untuk melestarikan tanaman obat dan budaya bangsa. Setelah kita mengetahui tentang fungsi, pengertian, dan manfaat tentang toga, mari kita membahas sedikit akan pengertian dari batuk. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan serta mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan bagian bawah. Penyebab batuk bisa berasal dari kebiasaan merokok, paparan asap rokok, dan paparan polusi lingkungan. Di mana ada dua golongan batuk. Yang pertama, batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak memiliki ciri berlendir, dahak mudah dikeluarkan, terasa ringan, dan tidak begitu sering intensitas batuknya, di mana khasiat obat ini adalah untuk mengeluarkan lendir batuk agar jalan nafas terbebas dari zat-zat asing. Batuk kering memiliki ciri sebagai berikut: tidak berlendir, terasa berat, frekuensi batuk kering, frekuensi batuk sering, dan sulit mengeluarkan dahak. Macam-macam toga yang dapat digunakan sebagai obat batuk: kencur, jeruk nipis, dan jahe. Kenapa?
dari ketiga tanaman ini bisa digunakan sebagai obat batuk karena zat yang terkandung dalam tanaman kencur, jeruk nipis, dan jahe dapat mengurangi lendir dengan tujuan agar saluran pernapasan lebih lancar. Yang pertama tentang kencur. Morfologi kencur. Rimpang kencur terdapat di dalam tanah bergerombol dan bercabang-cabang dengan induk rimpang di tengah. Batang kencur semu yang sangat pendek, terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang saling menutupi. Daun kencur tumbuh tunggal, melebar dan mendatar, hampir rata dengan permukaan tanah. Jumlah daun bervariasi antara 8 sampai 10 helai dan tumbuh secara berlawanan satu sama yang lain. Bentuk daun elips, melebar sampai bundar. Ukuran panjang daun 7 sampai 12 cm dan lebarnya 3 sampai 6 cm serta berdaging agak lebar. Bunga kencur keluar dalam bentuk buliran setengah duduk dari ujung tanaman di sela daun. Bunga berwarna putih ungu hingga lembayung dan tiap tangkai bunga berjumlah 4-12 kuntung bunga. Klasifikasi kencur. Kingdom, Plantae, Subkingdom, Traxeobionta, Superdivisi, Spermatophyta, Divisi, Magnoliophyta, Kelas, Liliopsida, Subkelas, Comelinidae, Ordo Singiberalis, Famili Singiberaceae, Genus Kaempferia, Spesies Kaempferia galanga L, nama umum kencur. Adapun kandungan kimia pada kencur. Kandungan kimia yang terdapat dalam kencur adalah saponin, flavonoida, polifenol, dan minyak atsiri. Minyak atsiri tersusun atas monoterpenoid 29,57%, sesquiterpenoid 2,01%, fenilpropanoid 67,6%. Rimpang kencur itu sendiri adalah bagian yang digunakan sebagai obat. Menurut para ahli, komponen yang terkandung di dalam rimpang kencur seperti saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri memiliki manfaat untuk pengobatan seperti batuk, mual, bengkak, bisul, antitoksin, dan anti jamur. Cara membuat rimpang kencur sebagai obat batuk. Cara yang pertama, ambil rimpang kencur sebesar ibu jari dan garam secukupnya. Kencur dicuci sampai bersih, kuliti kencur, lalu kencur diparut, kemudian ditambah 1 cangkir air hangat. Hasil parutan yang sudah ditambah dengan 1 cangkir air hangat tadi diperas dan disaring. Hasil air perasan tadi ditambahkan dengan sedikit garam, lalu diaduk sampai larut. Minum hasil perasan air kencur yang sudah disaring tadi 2 kali sehari sebagai obat batuk pada pagi dan sore. Untuk cara yang kedua, ambil 1 rimpang kencur sebesar ibu jari, cuci kencur sampai bersih terlebih dahulu, lalu kuliti kencur, kunyah kencur, dan untuk ampas sebaiknya kita buang. Untuk obat batuk, lakukan cara ini 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Yang kedua, jeruk nipis. Morfologi jeruk nipis. Jeruk nipis termasuk jenis tumbuhan berbedu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tinggi tanaman jeruk sekitar 0,5 sampai 3,5 meter. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri, dan keras. Sedangkan permukaan kulit luarnya berwarna tua dan kusam. Daunnya berbentuk elips. Tanaman jeruk nipis merupakan pohon yang berukuran kecil.
Buahnya berbentuk agak bulat dengan ujungnya sedikit menguncup dan berdiameter 3-6 cm dengan kulit yang cukup tebal. Saat masih muda, buah berwarna kuning. Semakin tua, warna buah semakin hijau muda atau kekuningan. Rasa buahnya asam segar. Bijinya berbentuk bulat telur, pipih, dan berwarna putih kehijauan. Akar tunggalnya berbentuk bulat dan berwarna putih kekuningan. Jeruk nipis atau yang disebut juga dengan Citrus aurantifolia Sungli merupakan tanaman herbal yang berkhasiat sebagai obat batuk, peluru dahak, peluru urin, dan membantu proses pencernaan, menurunkan demam, menghilangkan ketombe, dan mengatasi haid yang tidak teratur. Klasifikasi jeruk nipis: Kingdom, Plantae, Subkingdom, Traxeoblonta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Rhosidae, Ordo Sapindales, Famili Rutaceae, Genus Citrus, Spesies Citrus aurantifolia Swing. Kandungan kimia pada jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin B1, dan vitamin C. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung senyawa saponin dan flavonoid. Jeruk nipis mengandung minyak atsiri dan zat-zat yang mampu mengendalikan otot-otot pernafasan sehingga dapat membantu batuk menjadi reda. Sementara untuk para ahli menjelaskan bahwa baik daun, buah, maupun kulit jeruk nipis memiliki khasiat yang bermanfaat sebagai antibakteri karena mengandung minyak atsiri, yang di dalamnya terkandung flavonoid yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Jeruk nipis memiliki konsentrasi flavonoid seperti pada buahnya. Cara pembuatan: ambil satu buah jeruk nipis lalu dicuci dan belah menjadi 2 bagian. Peras dan ambil airnya lalu tambahkan kecap atau madu untuk menghilangkan sedikit rasa asam dari perasan air jeruk nipis tersebut. Kemudian aduk sampai tercampur dan lakukan untuk diminum 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore. Menurut para ahli, bahwa jeruk nipis banyak dipakai sebagai komponen obat herbal karena pada zaman dahulu tanaman jeruk nipis banyak ditemukan di halaman rumah. Mengenai penambahan kecap pada jeruk nipis, menurut para ahli hal itu dimaksudkan untuk mengurangi keasaman air jeruk nipis. Pada dasarnya kecap tidak berkhasiat untuk mengobati batuk. Sifatnya hanya sebagai sediaan saja agar air jeruk nipis dapat dikonsumsi. Yang ketiga, morfologi jahe. Jahe termasuk tanaman tahunan, berbatang semu dan berdiri tegak dengan ketinggian mencapai 0,75 meter. Secara morfologi, tanaman jahe terdiri atas akar, rimpang, batang, daun, dan bunga. Perakaran tanaman jahe merupakan akar tunggal yang semakin membesar seiring dengan umurnya, hingga membentuk rimpang serta tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Akar tumbuh dari bagian bawah rimpang, sedangkan tunas akan tumbuh dari bagian atas rimpang. Rimpang tanaman jahe merupakan jahe yang biasa kita temui di pasar. Rimpang sendiri merupakan modifikasi dari batang, lalu menjadi umbi untuk menyimpan cadangan makanan.
Rimpang juga digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Warna dan ukuran rimpang jahe berbeda-beda, tergantung pada kultivarnya. Umumnya, yang sering kita temui, rimpang jahe berbentuk berbuku-buku, agak pipih, dan menyebar ke segala arah. Kulit luarnya berwarna coklat muda, dan dagingnya berwarna kuning muda. Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna rimpangnya. Yang pertama, jahe putih atau kuning besar, atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak. Rimpangnya lebih besar dan gemuk. Ruas rimpangnya lebih menggembung dari kedua varietas lainnya. Jahe putih atau kuning kecil, atau disebut juga dengan jahe sunti atau jahe emprit, yang memiliki ruas kecil, agak rata sampai agak sedikit menggembung. Jahe merah yang rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe kuning kecil. Jahe merah selalu dipanen setelah tua dan juga memiliki kandungan minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obat. Jahe merah memiliki rasa pedas yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena kandungan oleoresin pada jahe merah lebih tinggi dibanding jahe gajah dan jahe emprit. Kandungan oleoresin setiap jenis jahe berbeda-beda. Oleoresin jahe bisa mencapai sekitar 3%, tergantung jenis jahe. Kandungan minyak atsiri dan oleoresin yang cukup tinggi pada rimpang jahe merah dipercaya menyebabkan jahe merah memiliki peranan penting dalam dunia pengobatan, baik pengobatan tradisional maupun untuk skala industri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Klasifikasi jahe: Kingdom, Plantae, Subkingdom, Traxeobionta, Superdivisi, Spermatophyta, Divisi, Magnoliophyta, Kelas Liliopsida, Subkelas Comelinidae, Ordo Syngiberales, Famili Syngiberaceae, Genus Syngiber, Spesies Syngiber officinale. Kandungan kimia pada jahe. Rimpang jahe dapat dimanfaatkan sebagai peredam batuk alami. Jahe mengandung senyawa fenolik, gingerol, sogaol, diare-leptanoids, dan kurkumin. Khasiat jahe untuk meredakan batuk melalui mekanisme kerjanya sebagai antivirus, antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan antitusif. Kandungan lain yang terdapat pada jahe adalah jahe sunti atau jahe merah dengan kandungan minyak atsiri 2,58 sampai 2,72%. Paling banyak digunakan untuk industri obat-obatan. Menyusul jahe gajah dengan kandungan minyak atsiri 0,82 sampai 1,68%, dengan jahe emprit 1,5 sampai 3,3% minyak atsiri. Zat-zat aktif dalam minyak atsiri antara lain sogaol, gingerol, singeron, dan zat-zat antioksidan alami lainnya memiliki khasiat untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit dari yang ringan sampai berat, seperti batuk, masuk angin, kepala pusing, pegal-pegal, rematik, mual-mual, mabuk perjalanan, impoten, Alzheimer, kanker, dan penyakit jantung. Cara pembuatan jahe yang digunakan sebagai obat batuk: siapkan 3 ibu rimpang jahe dan gula air dan 2 gelas air. Kupas rimpang jahe dan cuci bersih.
Rebus ripang jahe bersama 2 gelas air hingga sampai tersisa 1 gelas. Minum ramuan tersebut 2 kali sehari pada pagi dan sore masing-masing 1 gelas. Adapun daftar pustaka yang saya cantumkan untuk referensi tanaman toga yang digunakan sebagai obat batuk. Terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat.